Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya mau share tutorial Django Reset Password. Ya, jadi di video ini kita akan membuat sebuah tools atau tempat di mana user untuk melakukan mereset kata sandinya atau passwordnya. Nah, ini yang sering terjadi ya. Kebanyakan user sering lupa passwordnya. Nah, reset password itu apa? Jadi reset password ini merupakan pengaturan awal kata sandi ya atau password dari si user tersebut. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang change password atau merubah password. Lalu apa perbedaan dari keduanya? Nah, nanti teman-teman akan tahu perbedaannya seperti apa setelah menyimak dan menonton video ini. Dan tujuannya apa dari keduanya ini? Sebenarnya tujuannya adalah sama, yaitu sama-sama merubah password. Oke? Keren. Di Django mah serba lengkap. Oke? Sip. Tanpa membuang waktu, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Bersama saya, Sumantri S. Let's go! Ups, tunggu dulu. Sebelum kita memulai, kita ngopi dulu. Satu kali seruput, biar seger ya. Mantap. Mantap ya? Oke. Gini teman-teman semuanya. Jadi ini project yang sudah jadi. Ya jelas dong. Masa kita buat dari awal. Dan ini sudah jalan. Kalau misalkan saya login, kita checker passwordnya 1234 user, kalau tidak salah. Oke, benar. Oke ya, ini sudah jalan sebenarnya. Dan dilihat di sini, sebelumnya kita coba lihat, sini ada password, ubah password, dan change password ya. Jadi kita hanya menggunakan salah satu aja. Jadi yang saya mau gunakan adalah yang change password ini ya, yang sudah ada validasinya. Oke, untuk ubah password ini kita hapus aja ya, bukan berarti tidak penting, penting juga gitu, tapi ya kita harus pilih salah satu gitu ya. Oke, ini kita delete aja gitu, dan kita ke mana, ke URL, ini juga kita delete, kita save, lalu kita ke situ. Untuk ubah password ini kita delete saja ya. Maaf ya, ubah password, maaf. Oke. Ketika ini saya reload, lihat. Kenapa? Itu karena dia masih memilih ubah password. What the hell, Zap? Bentar. Oh, di navigasinya. Di sini itu harusnya kita delete juga dong. Seperti itu. Kita reload, jalan ya. Jadi cukup ada change password. Kita logout. Nah, gini teman-teman semuanya. Anggap tadi ya, kita login sekali lagi. Dan ketika saya masukkan username, anggap username kita tahu, tapi ketika masukkan password, kita lupa tuh passwordnya apa. Mau change password nggak bisa, karena harus login. Jadi, salah satunya adalah kita harus reset password. Biasanya, itu di sini tuh disiapkan ya, dengan kata-kata misalnya sebuah pertanyaan, lupa password, ya. Ada seperti itu. Atau, apakah Anda lupa password? Klik di sini. Ya, seperti itu. Kira-kira begitu. Oke, jadi langkah pertama adalah kita masukkan di sini sebuah kata-kata yang tadi ya, yaitu di halaman login.html. Jadi sini kita bisa buat sebuah paragraf dengan anchor, kita kosong aja dulu, kita tulis lupa password, ya, seperti itu, kita reload, ada ya. Ini ketika saya klik belum ada aksinya, jelas. Di sini juga belum ada. Oke, gini teman-teman semuanya. Jadi untuk membuat lupa password atau reset password itu kita tidak melakukan di view sini. Loh, terus di mana Bang? Ya. Jadi kita menggunakan trik satu lagi yang memang itu sedikit lebih gampang atau memudahkan, itu ya. Jadi kita tidak menggunakan views, apalagi forms yang ada di sini. Oke, menarik. Jadi salah satunya itu kita menggunakan di sini, ya, URLs. Wow, keren Bang. Selama ini kan kita tidak menggunakan di URL sini. Kok bisa ya, seperti itu? Ingat, di Django mah serba bisa ya. Seruput sekali lagi. Mantap. Maaf teman-teman semuanya. Oke ya, sip. Nah, bagaimana caranya? Oke, begini caranya. Oke, saya jelaskan lagi. Semuanya itu ada kaitannya yang ada di sini. Oke, di instalasi aplikasi khususnya yang ini. Django contrib out. Back to URLs. Jadi, sebenarnya di Django contrib out itu ada sebuah paket atau modul namanya adalah views. Seperti ini. Oke ya, teman-teman semuanya. Jadi selain models, selain forms, selain decorators, ada juga views di sini.
Nah, ini itu kita ganti namanya atau nama alias yaitu auth views ya. Seperti ini, teman-teman semuanya. Oke, Bang, setelah itu kita membuat apa gitu ya. Nah, lihat di sini teman-teman semuanya. Jadi, di sini itu karena kita menggunakan views itu adalah merupakan sebuah tampilan ya, teman-teman semuanya. Karena kita menggunakan URL patterns yang ada di url.py yang langsung mengambil dari aplikasi sini dan redirect dari paket views yang ada di sini, mengambil dari paket views yang ada di sini. Oke, dan diganti namanya menjadi out views. Sip, berarti di sini tuh kita bisa buat sebuah path baru, namanya kita masukkan aja password reset. Jadi ini teman-teman bisa lakukan namanya apa saja, tapi yang jelas penamaan ini harus jelas. Oke ya? Oke, itu aturannya untuk memberikan sebuah path, memberikan nama dari link itu tadi. Kita koma, masukkan si auth views yang ada di sini. Titik, ingat, karena mengambil dari contrib auth, itu ada beberapa kelas, salah satunya yang kita pakai saat sekarang ini yaitu adalah password reset views yang ada di sini. Oke, titik, as underscore views, titik, balas buka kurung, koma, kita berikan name, kemudian name-nya adalah password reset. Jadi untuk name ini itu tidak bisa teman-teman ganti ya. Misalkan kata sandi reset tidak boleh. Harus namanya ini sesuai dengan petunjuk dari Django. Kenapa ini teman-teman semuanya? Jadi sebenarnya di dalam kelas password reset views mengambil dari Django contrib auth import views itu ada sebuah nama URL yang sudah ada itu. Contohnya adalah password reset. Oke, kenapa saya coba saving aja dulu ya. Kita coba saving, nanti akan saya tunjukkan alasannya kenapa harus seperti ini. Oke, dan kenapa tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah gitu. Kita skip aja dulu. Oke, cuman seperti ini. Dan kalau misalkan kita kunjungi link ini, oke, biar lebih interaktif lagi, karena ini belum ada linknya, jadi link ini tadi, itu saya langsung aja masukkan ke sini ya. Berarti kita ke indeks ini kita hapus dan kita ganti URL seperti itu, tanda petik, dan kita masukkan password reset. Oke, dan kalau misalnya kita reload, dan ketika saya klik, bentar, nggak bisa. Ketika saya klik, lihat, jadi teman-teman semuanya, jadi adanya di Django administrasi password reset. Jadi langsung ke halaman atau tampilan dari admin ya, Django administrasi. Lihat, ini semua merupakan tampilan ya, tampilan untuk mereset password atau kata sandi. Nah, jadi teman-teman semuanya, password reset views ini sebenarnya merupakan perizinan ya, perizinan dari user untuk kita mengirimkan email ya, mengirimkan email aktif sebuah link untuk mengganti atau mereset password. Oke, kenapa begitu? Kembali lagi ke dokumentasi yang ada di sini. Oh ya, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, ini tadi itu seperti ini ya, yang saya gunakan di sini. Lihat, oke, cuma di sini dia menggunakan chain password dan kelas password chain views. Oke, sekarang kita ke password reset views. Kita ke bawah, scrolling ke bawah, scroll. Bentar, oke, belum. Nah, sini ya teman-teman semuanya. Ini dia tadi ya. Kelas password reset views dengan name URL password reset. Inilah tadi kenapa yang saya katakan tidak bisa diganti sesuka hati kita ya. Harus mengikuti yang ada di sini. Karena memang sudah ada di sini dalam kelas ini. Oke? Nah, jadi itu tadi yang saya bilang bahwa di sini itu dia mengizinkan seseorang pengguna untuk menyetel kembali kata sandi dengan satu kali penggunaan tautan yang dikirimkan ke dalam alamat email pengguna yang terdaftar. Oke, lihat yang terdaftar dalam aplikasi kita. Nah, form reset views tadi itu akan mengirim URL atau email jika kondisi berikut terpenuhi. 1. Alamat email yang diberikan ada di sistem, jelas. 2. Pengguna atau user yang diminta aktif. Oke, tidak bisa user yang tidak aktif atau anonymous user. Kemudian pengguna diminta memiliki kata sandi yang dapat digunakan. Pengguna ditandai dengan kata sandi yang tidak dapat digunakan atau set unusable password atau tidak diizinkan untuk meminta penyetelan ulang kata sandi. Oke, jelas ya teman-teman semuanya. Lihat di sini. Di sini itu untuk password reset views, dia sudah membuat subkelas namanya adalah password reset watch. Sebentar. Kita close.
password reset form, mengambil dan menggunakan atribut form class ya. Jadi ini merupakan form class. Oke, kita kembali ke sini. Bang, bisa nggak ini kita membuat untuk halaman tampilan ini itu sesuai dengan yang kita inginkan? Artinya tidak menggunakan dari Django administrasi. Bisa ya. Jadi di sini tuh karena kita mau membuat tampilan yang kita inginkan, di sini tuh kita bisa buat ya, ingat. Jadi kita buat di template sini. Ingat template ini ya. Ini yang sudah kita settings di sini. Oke, paham ya. Di sini itu kita bisa buat sebuah file baru password reset form HTML. Bang, apakah harus password reset form HTML? Yaps, harus ya. Kenapa harus? Karena di dalam password reset views menggunakan sekilas password reset form itu ada nama yang sudah disiapkan, yang sudah ada dan harus mengikuti ini, yaitu password reset form. Oke. Nah, apa isinya? Isinya itu kita bisa menggunakan indeks yang ada di sini. Oke, kenapa di navbar? Ya, elah kenapa di login? Sini dong. Kita paste, bentar. Ini biar tidak ini mondar-mandir, mungkin login atau navbar kita hilangkan aja. Kemudian form juga mungkin, views apalagi kita sudah menggunakannya. Index, login kita oke, ini aja dulu. Nah, ini itu bisa kita hapus untuk pesannya dan di sini itu kita ganti aja ya. Kita ganti misalnya halaman reset password seperti itu. Kita buat paragraf, misalkan Anda lupa kata sandi seperti itu dan kita buat silakan masukkan alamat email Anda di bawah ini. Oke. Jadi di sini itu kita bisa buat sebuah form method post. Bentar. Ini aksi kita hilangkan aja dan kita buat seperti itu. Karena menggunakan form jangan lupa tokennya dan kita masukkan labelnya itu adalah email. Kemudian sini kita masukkan alamat email seperti itu. Oke, sesederhana aja dulu seperti itu. Dan kita masukkan elemen input yaitu email seperti itu. Namanya email. ID-nya juga email. Di sini kita bisa masukkan buttonnya itu tipenya ya, kita masukkan aja submit seperti itu dan reset password saya ya, biar jelas. Oke, seperti itu. Nah, ketika ini saya reload di sini masih nggak bisa, bro. Ya, masih nggak bisa. Gimana caranya? Sangat gampang sekali teman-teman semuanya supaya bisa redirect ke form yang kita buat di sini. Jadi ada di sini di urls.py di path sini ya, itu di asViews ini itu kan ada dalam kurung ya. Sebenarnya di dalam kelas password reset views itu selain template form dan lain sebagainya itu ada method yaitu template name ya. Template name itu apa? Lihat, mengambil dari sini atributnya ya. Jadi atribut dari password reset views termasuk template name, form class gitu ya, email template name dan masih banyak lagi. Dan juga sukses URL. Oke. Jadi ini tuh bisa kita kopikan aja yang ada di sini tadi ya, yang kita buat tadi di ini untuk form ini. Oke, biar cepat aja saya ambil aja di situ dan saya pastikan aja di sini. Gampang, udah seperti itu. Ini ketika saya reload, lihat teman-teman semuanya, boom. Jadi ya, langsung ke sini halaman reset password. Tidak percaya kalau saya ganti misalkan kata sandi seperti itu ketika saya reload. Loh, lihat jadi ya. Ini kita kembalikan lagi. Oke, biar keren. Sip. Oke. Jadi teman-teman semuanya. Nah, pertanyaannya, jadi gini teman-teman semuanya. Jadi ketika misalkan saya masukkan email yang terdaftar ya, checker@dj.com. Oke, ketika saya reset password itu akan error. Dia langsung tidak memeriksa bahwa no reverse match password reset, yaitu reverse for password reset confirmation tidak tersedia, oke, atau tidak valid. Nah, secara default untuk password reset form atributnya dari sukses URL itu dia redirect ke password reset done yang ada di sini. Ini juga merupakan sebuah kelas. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya itu dari sini, teman-teman semuanya, password reset done views. Jadi, di sini itu kita bisa buat sebuah path ya, yaitu kita bisa buat seperti ini, password reset garis miring done atau selesai. Gitu, ini kita koma, sini koma seperti itu. Dan kita masukkan out views titik password reset done views. Oke, as views buka kurung seperti itu. Name-nya
kita ambil biar cepat, langsung aja kita kopikan aja yang ini, password reset done di sini. Oke, harus sama teman-teman semuanya. Dan password reset done views ini itu sudah ada nama dari HTML-nya, yaitu password reset done.html. Oke, jadi kita harus mengikuti aja sesuai dengan petunjuknya. Oke, kita buat saya seperti itu, dan kita ambil lagi yang password form tadi, kita pastikan aja di situ. Untuk formnya kita hilangkan seperti itu, dan di sini itu mungkin biar cepat aja ya, saya sudah siapkan kata-katanya. Memang sedikit agak panjang, kalau saya ketik memakan waktu, jadi ini mungkin bisa saya hapus dan saya pastikan aja di situ. Oke, sip, seperti ini. Jadi ini kata-katanya. Dia bilang pengaturan ulang kata sandi telah terkirim. Sip. Oke, jadi kita sudah buat password reset done. Artinya, ketika kita masukkan reset password, harusnya dia redirect ke dalam link ini tadi ya. Jadi kita mati, kita petin kembali servernya dan jalankan ulang. Oke, sip, berhasil. Ketika saya masukkan checker@dj.com dan reset password, lihat, masih error. Seharusnya dia itu mengarah ke sini. Kenapa demikian, teman-teman semuanya? Jadi sebenarnya, ketika kita menggunakan password reset views, itu sebenarnya dia langsung mengirimkan ya ke dalam halaman email yang ada di sini. Masalahnya, email ini tadi kita belum lakukan pengurutan dalam token untuk konfirmasi bahwa token itu berhasil dikirim, gitu ya. Nah, gimana caranya? Jadi, yang pertama adalah kita buat satu buah link yang ada di sini, seperti itu, path, kita buat yang sama, reset, dalam kurung menggunakan regular expression, UID, ya, masih ingat, UID B64, ini artinya apa? Ini merupakan user ID dari pengguna dengan menggunakan pengkodean basis 64. Oke, ini ada di Django. Silakan teman-teman baca. Kemudian, di sini juga itu kita bisa menggunakan token. Nah, token ini apa? Jadi, token ini sebenarnya dia berfungsi untuk memeriksa bahwa kata sandi atau password itu valid atau sah atau benar ya. Oke, menarik. Kemudian kita bisa buat sini auth views ya, password seperti itu. Jangan lupa reset confirm views seperti itu. Titik as views. Buka kurung, kita langsung aja masukkan template name. Template name-nya apa? Template name-nya itu password reset confirm. Lihat, ini dia. Ini biar cepat kita kopikan aja, dan di sini itu kita buat sebuah file baru sama confirm. Kita kembali ke sini dan koma name-nya. Name-nya itu apa? Name-nya adalah name password reset confirm. Jadi harus sama ya teman-teman semuanya. Seperti itu. Gampang ya, kita tinggal copy paste aja deh. Keren ya. Sudah ada, ngapain ketik ulang? Iya, asik. Oke, sip, menarik. Oke, teman-teman semuanya. Ini meskipun sudah ada, ini tetap akan dinyatakan error. Kenapa? Karena dia akan mau mengirimkan tokennya itu kemana. Oke, kemudian UID-nya itu kemana juga. Oke, kita kembali ke settings yang ada di sini. Gini teman-teman semuanya. Jadi di sini itu sebenarnya untuk penempatannya sembarang ya, sembarang teman-teman. Tapi saya lebih sukanya di sini aja. Jadi untuk mengirim email, oke, lihat kembali ke sini. Ini adalah sebuah email. Jadi di Django itu sebenarnya dia sudah menyiapkan satu buah kita anggap sebagai atribut ya, atau properti dari settings. Anggap seperti itu, yang sama seperti ini, list gitu ya, atau daftar. Itu di Django dia namakan sebagai email underscore backend. Oke, seperti ini. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya itu dari ya Django core, intinya dari Django, kemudian mail titik backend seperti itu, titik console titik email backend seperti ini. Sepertinya teman-teman semuanya. Kenapa konsol? Jadi konsol di sini nanti untuk linknya itu kita bisa lihat di terminal sini. Ini namanya konsol ya teman-teman semuanya. Oke, kita buktikan. Oke, kita buktikan. Kita langsung aja selesaikan di URL sini. Ketika kita sudah melakukan perubahan pada password, dia akan memberikan konfirmasi telah komplit gitu ya. Jadi di sini tuh bisa kita buat path reset done seperti itu. Sudah selesai mengambil dari ini kita kasih koma biar muncul automatically-nya seperti itu. Kemudian kita password reset complete views seperti itu, titik as views tanda petik, kemudian kita name seperti itu. Ini biar cepat kita
buka lagi dokumentasi teman-teman semuanya. Ini kita buat seperti itu. Pastikan aja di situ nama HTML-nya ini tadi password reset complete.html. Kita masukkan aja di sini template name seperti itu. Gampang ya teman-teman semuanya, tinggal copy paste aja coy. Tidak keren. Tidak keren kalau begitu. Oke, kita buat seperti itu. Ini biar cepat juga. Ini kita ambil aja mana tadi? What the hell? Sebentar. Untuk konfirmasi sebentar ya, kita komplitkan aja dulu. Ini kita skip dulu, kita ke sini. Oke, kita complete, kita buat seperti itu. Di sini kita buat aja. Terima kasih sudah reset password dan berhasil. Gitu aja deh, nggak usah terlalu formal. Ya, ini itu bisa kita buat seperti ini. Misalnya, pengaturan kata sandi Anda telah berhasil. Silakan login kembali dengan user yang sama itu, yang sama dan ada gitu ya. Oke, begitu aja. Di sini klik login di bawah. Oke, di bawah ini. Berarti di bawah sini itu kita bisa buat sebuah paragraf baru dan kita tutup dengan anchor. Kita masuk aja URL seperti itu. Kita buat seperti itu, tanda petik 1 dan login. Di sini itu kita login. Nah, begini teman-teman semuanya. Kita kembali ke sini. Oke, kita kembali ke sini. Jadi, ini mungkin bisa saya kopikan aja sini dan kita buat sini, masukkan password baru. Jadi, untuk password reset confirmation itu sebenarnya ada satu buah form class yang menyatakan dia valid atau tidak. Jadi, menggunakan statement if seperti ini, ya. Namanya itu link valid karena kita mau mengirimkan linknya. Oke, dia mendeteksi apakah link itu valid atau tidak. Jika link itu valid, kita coba buat statement yang sangat sederhana, link valid. Seperti itu. Jika tidak valid atau else, kita buat juga link tidak valid. Seperti ini, teman-teman semuanya. Oke, kita buktikan. Kita buktikan, ini kita reset, dan kita masukkan checker@dj.com. Kita reset password. Bentar, password reset send. Ini seharusnya dia ngarahnya itu ke sini. Oke, ke sini. Ke password reset done. Bentar ya. Ini terjadi kekeliruan, kita cek di sini untuk password reset done-nya. Betul. Betul teman-teman semuanya. Kita lupa masukkan template name-nya. Nggak apa-apa. Nama juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Iya, asik. Jadi kita masukkan password reset done.html. Sekali lagi, bro. Sekali lagi, ini kurang asik gitu ya. Kita checker@dj.com. Baru, mantap ya. Pengaturan ulang kata sandi telah terkirim. Kami telah mengirimkan petunjuk untuk mengatur kata sandi Anda melalui email. Ingat, melalui email, karena di settings ini, itu kita menggunakan konsol, berarti kita cek di konsol sini. Lihat teman-teman semuanya, ada ya. Ada di sini, ada content type, kemudian ada content type transfer encoding 8 bit, kemudian subjeknya password reset, ya ini linknya. Kemudian dari webmaster@localhost, sekarang kita menggunakan local, to checker@dj.com, jadi password yang terdaftar. Bang, linknya yang mana? Linknya itu yang ini, ya, yang ini teman-teman semuanya. Ini kita copy aja, coba lihat. Username kamu adalah ini ya, checker, cuman kita lupa passwordnya. Di sini sudah jelas. Oke, kita kopikan aja si link yang tadi ini. Kita copy dan enter. Boom, lihat. Link tidak valid. What's up, bro? Tidak valid, coy. What happened? Kok tidak valid ya? Sebentar. Mungkin karena lama kali ya. Oke, kita coba ke login sini lagi. Kita coba lupa password. Ini kita checker. Mungkin ada batasan waktunya. Kita coba reset password. Oke, ini biar cepat. Nih, kita kopikan aja. Karena kalau sudah bicara token, biasanya itu ada rentang waktunya. Link tidak valid. What's up, bro? Bentar. Kok link tidak valid ya? Seharusnya kan link valid. Bentar, kita coba cek dulu untuk form class yang ada di sini. Password. Oh ya ampun. Apaan? Valid link, bro. Astaga. Pantas munculnya ini. Link tidak valid ya, karena memang tidak valid. Seharusnya di sini valid link. Ampun. Ini dia seharusnya. Dia boleh yang true ya. Jadi kalau misalkan dia true akan muncul ini. Sekali lagi. Coba kita reset di sini. ID langsungnya link valid. Cuma kurang puas dah. Kita coba kembali di sini. Kita coba lupa password sekali lagi. Kita checker@dj.com. Reset password. Oke, kita cek konsol. Ada. Bentar. Ini ya. Sip. Kita coba paste.
Oke, link valid. Oke, tadi itu teman-teman semuanya lupa ya, kebalik. Nah, karena ini sudah valid, berarti di sini itu kita bisa bungkus buat menggunakan post seperti itu. Oke, karena menggunakan post, jangan lupa CS tokennya. Nah, di sini tuh kita menggunakan label. Label itu new password 1. Ingat, di sini kita buat aja new password. Oke, dan di sini kita menggunakan elemen input password seperti itu. Name-nya adalah new password 1, ID-nya new password 1. Udah, kita samakan aja seperti itu. Kemudian kita BR aja. Dan ini kita duplikat. What's up, bro? Gitu. Ini kita buat aja. Confirmation new password. Konfirmasi new password. Ini, itu kita ganti jadi 2. Seperti itu ya. Dan di sini itu kita buat satu buah tombol. Yaitu, submit, teman-teman semuanya. Dan reset password. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, keren. Jadi, ini ketika saya reset, ya, lihat munculnya 2 buah form, yaitu new password dan confirmation password. Kita coba buktikan di sini ya. Misalkan checker tadi, kita coba login menggunakan checker, passwordnya itu 1234 user. Oke, berhasil ya. Kita logout. Nah, kita rubah passwordnya. Di sini itu adalah misalnya 1234 Paijo. Konfirmasi new password 1234 Paijo. Kita coba reset password. WhatsApp CS for token verification valid. Padahal sudah ada nih. Bentar. Ini kita logout ulang. Link tidak valid, nggak masalah. Kita masukkan lagi checker dj.com. Kita cek di sini. Ini kita pastikan aja. Sip. 1234 Paijo. 1234 Paijo. Kita reset password. Boom, terima kasih sudah reset password dan berhasil. Oke, sama-sama. Pengaturan kata sandi Anda telah berhasil. Silakan login kembali dengan user yang sama dan ada. Klik login di bawah ini. Klik login. Asik. Kita coba masukkan password lamanya deh. Checker 1234 user. Login gagal. Oke, menarik. Ini mulai kelihatan nih. Kita coba lagi user 1234. Login gagal juga. Coba kita masukkan dengan password yang barusan kita ganti. Checker 1234 Paijo. Paijo, ente di mana Paijo? Kita login. Lihat guys, login berhasil ya. Keren, artinya ini itu berhasil ya. Berhasil teman-teman semuanya. Ini tadi berhasil. Jadi sudah berhasil kita lakukan reset password. Dan dengan begitu kita tidak pusing lagi ketika lupa password dan lain sebagainya. Oke, jadi perbedaannya adalah antara change password dan reset password adalah kalau change password itu kita sebenarnya tahu passwordnya dan ingin merubah passwordnya karena sudah diketahui orang lain. Jadi kita login terlebih dahulu dan merubah passwordnya. Dan untuk reset password itu kita tahu memang usernya, tapi kita tidak tahu passwordnya, gitu ya. Makanya tanpa login terlebih dahulu, kita juga bisa mengirimkan sebuah lupa password yang ada di sini. Itu sebenarnya perbedaannya. Tujuannya sama untuk merubah password. Oke ya, teman-teman semuanya. Nah, satu lagi, teman-teman. Ini kan kita menggunakan konsol ya untuk dikirimkan untuk link reset emailnya. Oke. Jadi, sebenarnya kita kembali ke settings. Di settings ini itu selain konsol, itu kita bisa menggunakan yang namanya adalah file based ya. Jadi sudah ada di Django file based selain dari konsol. Bedanya apa? Bedanya nanti sebentar teman-teman lihat. Nah, file based ini itu sebenarnya diikuti dengan email file path base dir, tanda petik seperti itu. Dan ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan static URL atau static file URL atau media root dan media URL. Konsepnya hampir sama. Paham ya sampai di sini? Berarti di sini tuh kita bisa buat. Ntar jangan huruf besar. Emails. Oke, emails ini apa? Jadi emails ini adalah merupakan sebuah folder di luar dari project my site. Seperti itu, teman-teman semuanya. Oke, keren. Lihat, ini masih kosong. Gampang, cuma caranya seperti ini. Sangat gampang sekali, teman-teman semuanya. Jadi, ketika ini saya WhatsApp, bentar, kemungkinan servernya mati. Benar, mati. Kita jalankan ulang. Ketika ini saya reload, bentar, ini terlalu banyak. Kita login, kita lupa password. Ketika saya reload dan saya checker dj.com dan reset password, lihat di sini itu ya di dalam folder email itu bertambah satu buah file
Yang isinya apa? Oke, yang isinya itu adalah seperti ini. Jadi sama yang ada di konsol ini tadi, ya. Sama sebenarnya yang ada di sini. Oke, bedanya kita lakukan menggunakan files yang ada di sini. Oke, teman-teman semuanya. Jadi ini akan bertambah terus sepanjang kita melakukan reset password. Jadi ada lognya gitu ya. Ini merupakan lognya ya, karena extension dari log. Oke, sampai sini paham ya teman-teman semuanya. Jadi dengan begini kita bisa lakukan reset, tinggal main klik aja. Oke, kita ganti passwordnya 1234 user, 1234 user. Oke, kita reset password. Oke, login. Kita checker 1234 Paijo, tentu gagal. Oke, kita checker 1234 user dan berhasil. Oke, sama saja ya teman-teman semuanya. Cuma bedanya di sini tuh kita buat sebuah file. Oke, dengan memberikan pengaturan yang seperti ini. Oke, dan satu lagi teman-teman semuanya. Jadi, oke, banyak amat bro. Oke, jadi selain menggunakan file base, di Django juga ada namanya ya SMTP. Ya, ini sebenarnya sebuah sending message apa gitu, saya lupa namanya apa. Jadi ini lebih kepada real time-nya, jadi kepada real atau aslinya. Apa maksudnya? Maksudnya kita mengirimkan yang linknya ini tadi itu di akun Gmail aslinya, misalnya @gmail.com ya, kayak checker tadi, checker@gmail.com atau checker@icloud.com, yahoo.com dan lain sebagainya. Jadi ya, jadi menggunakan email yang asli gitu. Nah, ini nanti akan kita buat di playlist terbaru saya nanti, yaitu tentang simple application atau aplikasi sederhana ya. Nanti kita akan terapkan ini. Oke, keren ya teman-teman semuanya. Jadi kiranya mungkin seperti ini ya kalau misalnya kita mau lakukan reset password. Sepenuhnya itu ada di URL. Oke, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya, ini semuanya yang ini tadi ya, pet password reset, don, reset password token dan sebagainya, atau ini ya, Django contrib.out. Di Django itu mereka sebutnya sebagai authorization views. Oke, sebagai authorization views. Kalau dilokalisasikan sebagai otorisasi tampilan. Oke, keren ya. Jadi hanya seperti ini ya. Nah, teman-teman semuanya, ada lagi yang lebih menarik sekali. Ini lebih simpel dan lebih keren. Selain menggunakan authorization views, di Django itu ada lagi sebenarnya yang lebih simpel, bro. Apa itu? Ada di dokumentasi, ya. Terus scroll ke atas, lagi, dan lagi. Lihat, hanya satu buah link path ini, itu secara otomatis dia sudah membuatkan sebuah link yang ada di sini. Jadi lengkap yang menyangkut dengan authentication, ya, baik itu login, logout, password change, reset, complete, dan lain sebagainya. Jadi sudah ada. Jadi kita tidak perlu capek-capek buat yang seperti ini. Itu menarik sekali teman-teman semuanya. Dan ini nanti akan kita praktekkan tentunya di playlist terbaru saya dong, yaitu Simpling Application ya. Nanti kita akan praktekkan ini. Jadi teman-teman diharapkan jangan lupa untuk di-subscribe biar tidak ketinggalan ya gitu informasi atau link atau video tutorial terbaru. Asik. Karena nanti akan kita bahas di playlist terbaru saya ya. Oke. Nah, Bang, untuk change password, register, login, logout, bisa nggak kita menggunakan ini? Bisa ya, sebenarnya teman-teman semuanya bisa. Sebenarnya sudah ada ini. Cuman yang saya contohkan adalah yang untuk reset password. Dan change password, saya buatnya seperti ini. Sebenarnya, saya ingin menunjukkan alurnya bahwa seperti itu kalau untuk merubah. Tapi bukan berarti tidak bisa dipakai, itu bisa dipakai. Terserah teman-teman mau menggunakan seperti apa, yang penting jelasnya semua ini berhasil ya. Jadi pertanyaannya, bisa nggak kita menggunakan untuk login, logout, dan lain sebagainya menggunakan contrib out views? Bisa ya. Sebenarnya sudah ada di sini. Oke, sudah ada di sini kayak ini ya. Password change views, kemudian ada logout views, kemudian ada di sini ada login views. Lihat, bentar ini. Ada login views, jadi sudah bisa kita pakai ya, logout views, password change views, dan lain sebagainya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk video tutorial tentang reset password kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan gitu, teman-teman jangan sungkan-sungkan bertanya di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya jawab ya. Nah, gini teman-teman semuanya, minggu depan itu kita coba akan lakukan membuat sebuah kustomisasi user. Dan satu lagi, terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini, yang sudah mensubscribe, bahkan ada yang komen dan like. Terima kasih banyak dukungannya. Semoga teman-teman yang subscribe, like, dan share itu
Diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, dan tentunya sehat selalu. Oke ya, jadi cukup ya sampai di sini. Oke, jadi mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di episode akan datang. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye.